Novel Perintah Kaisar Naga. Subscribe channel Novel Askadina. Bab 5963 Alam. Atas, tengah, dan bawah. Musa tersenyum tipis dan menjelaskan, Tuan Chen, 36 tingkatan surga bukanlah sekadar tumpukan satu di atas yang lain. Melainkan, tingkatan-tingkatan tersebut secara kasar dibagi menjadi tingkatan atas, tengah, dan bawah berdasarkan kelengkapan hukum langit dan bumi, tingkat energi spiritual, dan kestabilan dunia. Alam bawah terdiri dari surga pertama hingga ke-12. Surga ke-12 tempatmu berada adalah puncak dari alam bawah, dengan hukum yang relatif lengkap dan energi spiritual yang melimpah. Namun, alam ini masih berbeda secara mendasar dari alam tengah. Di alam bawah ini, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui lorong kehampaan. Alam tengah meliputi surga ke-13 hingga ke-24. Ruang setiap surga jauh lebih luas dan dalam daripada alam bawah, energi spiritualnya lebih murni dan lebih aktif, dan hukum langit dan bumi lebih ketat dan kuat. Berkultivasi di alam tengah seringkali memungkinkan kecepatan dan pemahaman yang lebih besar daripada di alam bawah, tetapi itu juga berarti persaingan yang lebih sengit, perebutan sumber daya yang lebih brutal, dan kekuatan rata-rata yang lebih tinggi di antara makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Saya dan istri saya untuk sementara tinggal di tempat terpencil di surga ke-13. Alam atas, di sisi lain, membentang dari surga ke-25 hingga surga ke-36 tertinggi. Di sana, itu adalah alam legendaris, tak terjangkau bagi mereka yang tidak memiliki keberuntungan, ketekunan, dan nasib baik yang besar. Konon, hukum alam atas hampir sempurna, mengandung asal mula Dao Agung, dan merupakan tempat yang benar-benar mendekati keadaan keabadian tertinggi. Adapun detailnya, saya tidak dapat sepenuhnya menjelaskannya. Kata-kata itu seperti membuka pintu baru bagi David. Meskipun David tahu bahwa 36 tingkatan surga terbagi menjadi tingkatan atas, tengah, dan bawah, tidak ada seorang pun yang pernah memberitahunya perbedaan tersebut. Senior Musa, karena hukum alam atas dan bawah pada dasarnya berbeda, apakah sangat sulit untuk melakukan perjalanan dari surga ke-12 ke surga ke-13? Syarat apa yang dibutuhkan? Tanya David. Musa berkata, hambatan antar lapisan, terutama hambatan yang melintasi batas, jauh lebih sulit daripada melintasi berbagai alam dalam alam yang sama. Dari surga ke-12 ke surga ke-13, tampaknya hanya ada satu perbedaan, tetapi sebenarnya itu adalah langkah dari alam rendah ke alam tengah. Pertama-tama, mungkin saja membuka lorong spasial dengan kekuatan sederhana dan dahsyat di alam bawah, tetapi hampir mustahil untuk menembus selaput hukum antara kedua alam tersebut. Selaput amnion akan secara otomatis menolak dan melarutkan kekuatan dan bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan esensi hukum alam tengah. Kedua, dibutuhkan seorang pemandu atau penunjuk jalan. Biasanya ada dua metode. Pertama, seorang tokoh yang berkuasa atau berpengaruh di alam tengah secara aktif membuka saluran pendakian yang stabil dan diakui hukum untuk memandu pendakian, yang biasanya ditujukan bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa di alam bawah atau murid dari garis keturunan tertentu. Kedua, seseorang dapat menemukan harta karun yang mengandung aura atau koordinat hukum alam tengah, dan menggunakannya sebagai penanda untuk membangun jalur sementara di lokasi dan waktu tertentu, bersamaan dengan ritual khusus dan energi yang kuat. Cara terakhir ini sangat berbahaya, dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah, dan jalur tersebut sangat tidak stabil. Terakhir, dan yang terpenting, ekspresi Musa tampak serius. Para kultivator harus mencapai tingkat kehidupan dan kesesuaian tertentu dengan hukum-hukum alam. Sederhananya, di alam bawah, seseorang harus mencapai alam dewa atas dan memiliki pemahaman mendalam tentang jalan yang dikultivasinya. Hanya setelah tubuh fisik dan jiwa mengalami transformasi sampai tingkat tertentu barulah seseorang dapat beradaptasi dengan tekanan hukum-hukum alam di alam tengah. Tidak setiap kultivator di alam abadi atas dapat mencapai surga ke-13. Pemahaman adalah poin terpenting. Jika tidak, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk masuk, mereka akan dihancurkan oleh hukum alam tengah yang lebih berat dan padat, atau mereka tidak akan mampu menyerap energi spiritual yang lebih halus dan akan cepat binasa. Setelah mendengarkan, David akhirnya mengerti, dan panduan itu agak mirip dengan tangga menuju surga yang pernah ia gunakan di alam surgawi. Seandainya bukan karena tangga surgawi, David tidak akan pernah bisa mencapai alam surgawi. Aku dan suamiku bisa sampai ke surga ke-12 kali ini karena kami merasakan aura Tuan Chen dan kemudian menggunakan harta langka yang kami peroleh di masa muda kami untuk sementara menyembunyikan diri dan beradaptasi dengan hukum alam bawah. Namun, harta karun ini memiliki efek yang terbatas, dan kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, fondasi kita mungkin akan terkikis oleh hukum alam yang lebih rendah, yang akan merugikan kultivasi kita. Musa melirik istrinya di sampingnya,
matanya dipenuhi permintaan maaf dan kelembutan. Sekarang setelah kami memberitahu Anda tentang apa yang telah terjadi, sudah waktunya kami pergi. Hati-hati, Tuan Chen. Meskipun David merasa berat untuk berpisah dan masih memiliki banyak pertanyaan, dia tahu bahwa tidak pantas untuk bersikeras agar dia tetap tinggal. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan dan pengertian Anda, senior. Saya akan selalu mengingat kebaikan Anda." Musa membantu David berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Chen memiliki keberuntungan yang luar biasa dan kemauan yang kuat. Masa depannya tak terbatas. Mungkin kita akan bertemu lagi di surga ke-13 atau bahkan lebih tinggi lagi. Semoga kau menjaga dirimu baik-baik dan segera mengintegrasikan kekuatanmu sepenuhnya. Gua pemurni Qi kuno itu mungkin menjadi awal kebangkitanmu menuju kekuasaan." Setelah mengatakan itu, pasangan Musa tidak berlama-lama lagi. Mereka mengangguk sedikit ke arah kerumunan, dan cahaya abu-abu samar memancar dari tubuh mereka. Ruang itu bergelombang seperti air, dan sosok mereka perlahan memudar hingga menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Lembah itu hening sejenak, dan semua orang masih belum sepenuhnya pulih dari banyaknya informasi yang diterima. David menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan menoleh ke arah Raja Iblis Awan Merah. "Senior, mari kita bersiap untuk berangkat." Raja Iblis Awan Merah menjilat bibirnya, mata iblisnya yang merah menyala penuh dengan niat bertempur. "Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Biarkan aku melihat harta karun apa yang tersimpan di sarang pemurni Qi kuno itu." David kemudian berkata kepada Jin Buhuan dan yang lainnya, "Pemimpin Sekte Jin, para senior, saya akan mencari kesempatan untuk memecahkan kebuntuan ini secepat mungkin. Untuk saat ini, saya mempercayakan keselamatan lembah ini kepada kalian semua. Mohon berhati-hati dan bijaksana, serta waspadai penyelidikan dari aula jalan jahat." Jin Buhuan mengangguk tegas, "Saudara Taois David, silakan pergi dengan tenang. Kami akan menjaga tempat ini dan memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Anda mohon berhati-hati." Li Baichuan menepuk bahu David, "Nak, kembalilah hidup-hidup. Aku masih menunggu untuk berjuang kembali ke istana jalan jahat bersamamu." Dugu Ao hanya mengucapkan dua kata, "Kembali segera." David tak berkata apa-apa lagi, bertukar pandangan dengan Raja Iblis Awan Merah, dan keduanya berubah menjadi dua garis cahaya, satu keemasan dan satu merah, menerobos labirin lembah dan melaju menuju Cakrawala Barat, menuju wilayah terpencil yang disebut Musa sebagai sabuk angin hampa. Bab 5961, aku hanya akan menonton pertunjukannya. David dan Raja Iblis Awan Merah meninggalkan lembah tempat mereka bersembunyi dan melaju ke arah barat, dipandu oleh perasaan samar dari jimat yang diberikan kepada mereka oleh Musa. Surga ke-12 sangat luas dan tak terbatas. Bahkan dengan kultivasi mereka yang luar biasa, dibutuhkan waktu 7 hari penuh bagi mereka untuk secara bertahap mendekati wilayah barat terpencil yang ditunjukkan pada peta, meskipun mereka telah mengerahkan seluruh upaya mereka. Semakin ke barat Anda pergi, semakin tipis dan kacau energi spiritual antara langit dan bumi. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi suram dan redup, dengan celah-celah spasial abu hitam muncul seperti bekas luka yang mengerikan di Cakrawala, memancarkan daya hisap yang dingin dan aura yang merusak. Angin kencang itu mulai menguat dan menjadi tak beraturan, bukan lagi sekadar aliran udara biasa, tetapi bercampur dengan serpihan ruang angkasa kecil dan turbulensi energi aneh, menerpa tubuh seperti pisau tumpul yang menggores tulang. Bahkan tubuh David yang telah pulih dan kuat, serta tubuh iblis Raja Iblis Awan Merah, merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat. Ya ampun, tempat ini sangat minim spiritualitas, seperti padang pasir, dan anginnya bahkan membawa semacam racun. Raja Iblis Awan Merah mengayunkan cakar iblisnya, menyebarkan bilah angin yang datang bercampur dengan energi jahat berwarna merah gelap. Kegembiraan terpancar di mata iblisnya yang merah menyala. Namun, semakin terpencil dan tandus suatu tempat, semakin besar kemungkinan tempat itu menyembunyikan hal-hal yang benar-benar berharga. Ekspresi David tampak serius saat ia merasakan suhu jimat penuntun di tangannya perlahan meningkat. Ukiran rune kuno mulai memancarkan cahaya redup namun stabil, menunjuk ke area di depan yang tampak paling kacau, dengan angin menderu yang terdengar seperti ratapan hantu. Seharusnya ada di depan, di tepi angin hampa. David berkata dengan suara berat. Dia bisa merasakan fluktuasi spasial yang mengerikan datang dari depan, seolah-olah seluruh dunia sedang terkoyak dan terguncang. Tetaplah dekat denganku, waspadai turbulensi spasial. Keduanya menyembunyikan aura mereka, mengaktifkan cahaya spiritual pelindung mereka secara maksimal, dan dengan hati-hati terbang ke area yang kacau itu. Ada yang tidak beres.
David tiba-tiba berhenti dan berbisik kepada Raja Iblis Awan Merah. Seseorang sedang mengikuti kita. Melacak? Raja Iblis Awan Merah terkejut. Dia diam-diam menyebarkan indera iblisnya dan mencibir setelah beberapa saat. 3 ekor kecil, 2 diantaranya berada di peringkat ke-9 alam dewa surgawi, dan 1 berada di puncak peringkat ke-9. Mereka telah menyembunyikan diri dengan cukup baik. Jika bukan karena energi spiritual yang tipis di tanah tandus ini, yang menyulitkan untuk sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi teknik pelarian mereka akan sulit ditemukan. Di mata Raja Iblis Awan Merah, bahkan puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi pun hanyalah orang biasa, dan dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Lagi pula, dengan kekuatan David saat ini, bahkan dewa tingkat 3 pun hanya akan mampu menerima pukulan telak, jadi Raja Iblis Awan Merah sama sekali tidak takut. Hanya segelintir dewa abadi? Itu sama saja mencari kematian. Tatapan David menyapu beberapa bukit batu reot di kejauhan, dan dia berkata dengan tenang, mereka mengikuti kita tidak lama setelah kita meninggalkan lembah. Untuk dapat melacak kita sejauh ini, mereka pasti mata-mata dari aula jalan jahat, atau... Kami juga datang untuk gua pemurniki kuno, jawab Raja Iblis Awan Merah. Cerdik. Kilatan dingin muncul di mata David. Kalau begitu, biarkan mereka mengikuti kita sebentar. Setelah kita mencapai tepi sabuk angin hampa, lingkungan kacau di sana akan lebih cocok untuk menghadapi mereka. Keduanya saling memahami secara implisit, berpura-pura tidak memperhatikan, dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, David diam-diam sedikit memperluas jangkauan penginderaan jimat penuntunnya, dan benar saja, dia mendeteksi 3 aura yang sangat halus di belakangnya, hampir menyatu dengan lingkungan gurun, yang mengikutinya dari jauh dengan semacam teknik pelacakan misterius. Bukan seperti itu cara kerja kuil jalan jahat. David berkata, teknik-teknik dari aula jalan jahat sebagian besar diresapi dengan ki reinkarnasi atau ki 9 alam bawah. Orang-orang ini memiliki aura dingin dan misterius, lebih seperti sekte yang unggul dalam penyembunyian dan pembunuhan. Siapapun mereka, jika mereka berani mencuri harta karunku, aku akan menghancurkan mereka semua. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, memperlihatkan taring putihnya yang berkilauan. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, pemandangan di depan tiba-tiba berubah. Langit yang redup tampak seperti terkoyak oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan celah-celah spasial berwarna abu hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Deru angin kencang terdengar jelas bahkan dari jarak puluhan mil. Tepi sabuk angin hampa telah tercapai. Mereka kini telah memasuki zona angin hampa. Mari kita tunggu mereka di sini. David memilih platform yang relatif stabil dengan membelakangi batu besar yang mengambang dan mendarat di sana, berpura-pura bermeditasi dengan Raja Iblis Awan Merah. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, 3 sosok gelap muncul tanpa suara dari 3 arah seperti hantu, mengelilingi keduanya dalam formasi segitiga. Mereka yang datang semuanya mengenakan jubah hitam ketat dan topeng logam aneh yang menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan kejam. Pemimpin itu tinggi dan ramping, dengan aura yang telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi. Dia memainkan sepasang pedang pendek melengkung berwarna hitam di tangannya, dengan cahaya biru samar mengalir di atas pedang tersebut, yang jelas dilapisi racun mematikan. Kedua pria di sisi kiri dan kanan masing-masing memegang 2 belati berbentuk aneh, satu panjang dan satu pendek, dan posisi mereka terkoordinasi dengan sempurna, yang jelas menunjukkan bahwa mereka terampil dalam serangan gabungan. Sekte Mata Air Nether, 3 pembunuh bayangan mutlak. Pemimpin para pria berjubah hitam itu berbicara, suaranya serak seperti gesekan logam, "Tuan-tuan, serahkan petunjuk menuju gua pemurniki kuno, dan kalian mungkin diizinkan untuk pergi tanpa terluka." David perlahan bangkit, ekspresinya tenang. "Sekte Youkuan? Belum pernah dengar. Bagaimana kau tahu kami punya petunjuk? Kami hanya berjalan-jalan dan secara tidak sengaja menemukan tempat ini." "Omong kosong, kita sudah lama tahu bahwa ada gua kultivator ki kuno di daerah ini, tetapi kita belum bisa menemukan lokasi tepatnya." Pria berjubah hitam di sebelah kiri berkata dengan dingin, "Kalian berdua telah menempuh perjalanan puluhan ribu mil untuk datang ke sini. Bagaimana mungkin kalian hanya berjalan-jalan saja? Jangan perlakukan kami seperti orang bodoh. Nak, serahkan petunjuknya dengan patuh, dan kami bertiga akan membiarkanmu pergi," ancam pria berjubah hitam di sebelah kanan kepada David. "Jadi begitu." David tiba-tiba menyadari, sepertinya kalian sudah mengawasi kami sejak tadi. Tapi apa kalian bertiga, sampah kecil, bisa merebut makanan dari mulut harimau? Rahang maut? Pemimpin para pria berjubah hitam itu mencibir,
Yang satu adalah Dewa Abadi tingkat 5, dan yang lainnya adalah Dewa Abadi tingkat 8. Namun mereka berani menyebut diri mereka harimau? Membunuhmu hanya akan membutuhkan satu tarikan napas. Mendengar itu, David tertawa dan berkata dengan ekspresi meremehkan, satu immortal surgawi tingkat 9 puncak, dua immortal surgawi tingkat 9, kalian bertiga hanyalah sampah. Aku bisa mengatasi semuanya sendiri. Aku juga berpikir begitu. Aku akan menonton pertunjukan dari pinggir lapangan saja. Saat ia berbicara, Raja Iblis Awan Merah benar-benar berjalan mendekat dan duduk, lalu berkata, akan lebih baik jika ada biji melon dan minuman untuk ini. Bab 5962 bertindak terlalu cepat. David memutar matanya ke arah Raja Iblis Awan Merah, tak bisa berkata-kata. Anak-anak, kalian terlalu sombong. Hari ini kami akan menunjukkan kepada kalian kekuatan para pembunuh bayangan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tiga sosok gelap bergerak secara bersamaan. Tanpa meninggalkan jejak, ketiganya seolah lenyap begitu saja. Dan di saat berikutnya, mereka muncul di samping David. 6 cahaya pedang beracun, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, langsung menuju titik-titik vital. Yang lebih aneh lagi, ketiganya menyerang tanpa suara. Serangan mereka hampir sepenuhnya diredam oleh teknik rahasia tertentu. Seorang kultivator biasa mungkin bahkan tidak akan mampu bereaksi sebelum mereka mati. Namun, mereka bertemu dengan David dan Raja Iblis Awan Merah. Hanya tipuan belaka. Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak. David, jangan bunuh dia terlalu cepat. Bersenang-senanglah, biarkan aku menikmati menontonnya. David mengangguk, lalu bergerak. Dia tidak menggunakan pedang, dia hanya menunjuk jari telunjuk kanannya ke udara. Di ujung jari, tiba-tiba muncul secercah cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu itu tidak mencolok, namun seolah menyimpan kekuatan lubang hitam yang mampu melahap segalanya. Cahaya, suara, dan bahkan energi spiritual di sekitarnya runtuh ke arahnya. Ketiga bilah yang datang itu pun tidak terkecuali. Mereka tanpa terkendali berbelok ke arah cahaya abu-abu itu. Apa-apaan? Pria berjubah hitam di pucuk pimpinan itu merasa ngeri. Dia belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu sebelumnya, yang bisa langsung mengubah arah serangan. Namun David lebih cepat. Sesaat kemudian, dia membalikkan telapak tangannya, kelima jarinya terkepal longgar. Kekacauan kembali menjadi ketiadaan. Ledakan. Berpusat pada cahaya abu-abu itu, sebuah pusaran abu-abu dengan diameter sekitar 10 kaki terbentuk dari udara kosong, menyembur keluar dengan daya hisap yang mengerikan. Tidak hanya ketiga bilah cahaya itu tersedot ke dalam pusaran dan hancur, tetapi ketiga pria berjubah hitam itu juga tersedot masuk, menyebabkan tubuh mereka menjadi tidak stabil dan cahaya spiritual pelindung mereka berfluktuasi dengan hebat. Tidak bagus. Bentuk formasi tiga talenta bayangan. Pemimpinnya, seorang pria berjubah hitam, berteriak tajam. Ketiga sosok itu menjadi kabur dan berubah menjadi tiga gumpalan asap hitam, terus-menerus berpindah posisi di dalam asap dalam upaya untuk melepaskan diri dari hisapan pusaran. Pada saat yang sama, jarum-jarum racun hitam yang tak terhitung jumlahnya, setipis bulu sapi, menyembur keluar dari asap hitam, menutupi seluruh tubuh David. Ada cukup banyak varietasnya. David tetap tanpa ekspresi. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan kekuatan kacau yang mulai menyatu di dalam tubuhnya melonjak keluar, berubah menjadi perisai energi kacau di depannya yang berkilauan dengan 4 warna. Mendesis. Jarum-jarum racun itu mengenai perisai udara, tetapi seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut. Mereka bahkan tidak menimbulkan riak sebelum terurai dan dimakan oleh energi kacau. Sekarang giliran saya. Kilatan dingin muncul di mata David, dan tinju kanannya, yang tadinya terkepal longgar, tiba-tiba terbuka. Pusaran abu-abu yang kabur itu tiba-tiba meledak, tetapi bukan keluar. Sebaliknya, ia dengan cepat menyusut ke dalam, berubah menjadi singularitas hitam pekat seukuran kepalan tangan, dan kemudian berdengung. Singularitas itu lenyap, dan gelombang kejut spasial tak terlihat menyapu dengan kecepatan di luar jangkauan akal budi ilahi. Ah! Engah! 3 gumpalan asap hitam itu menghilang secara bersamaan, memperlihatkan 3 sosok pria berpakaian jubah hitam yang tampak berantakan. Topeng mereka hancur berkeping-keping, darah menyembur dari mulut mereka, dan mata mereka dipenuhi teror. Gelombang kejut spasial itu mengabaikan aura pelindung dan teknik bayangan mereka, langsung memengaruhi tubuh fisik dan jiwa mereka. Jika ketiganya tidak begitu terampil dan cerdas, gelombang kejut itu pasti sudah cukup untuk melukai mereka dengan parah. Sialan!
Anak ini bahkan bukan dewa abadi kelas 5 sama sekali. Pemimpin para pria berjubah hitam itu terkejut sekaligus marah. Kekuatan dan metode aneh yang ditunjukkan David benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Terlambat untuk menyadarinya sekarang, Raja Iblis Awan Merah tertawa. Melarikan diri dari bayangan. Ketiga pria berjubah hitam itu, bagaimanapun juga, adalah elit dari sekte Youkuan. Pada saat kritis antara hidup dan mati, mereka secara bersamaan menggunakan teknik penyelamatan diri. Sosok mereka sekali lagi berubah menjadi asap hitam dan melesat ke tiga arah yang berbeda. Mencoba lari? David mendengus dingin dan menghentakkan kakinya dengan ringan. Berdengung. Berpusat padanya, lapisan ria abu-abu yang terlihat menyebar, seketika menutupi area seluas ratusan kaki. Kemanapun ria itu lewat, ruang itu tampak dilapisi lapisan ket abu-abu, menjadi kental dan stagnan. Begitu ketiga sosok berjubah hitam, yang telah berubah menjadi asap hitam, memasuki area abu-abu ini, kecepatan mereka langsung melambat lebih dari 10 kali lipat, seperti nyamuk yang terperangkap dalam getah pohon. Sebuah domain? Itu tidak mungkin. Pemimpin para pria berjubah hitam itu meraung putus asa. Domain adalah kekuatan yang awalnya hanya dapat dikuasai oleh seorang ahli alam abadi tertinggi. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam abadi surgawi dapat menggunakannya? Tanpa mereka sadari, setelah David menyatu dengan benih asal kekacauan, kendalinya atas kekuatan telah mencapai batas hukum. Meskipun domain penundaan kekacauan ini bukanlah domain abadi sejati, ia telah terbentuk dan lebih dari cukup untuk menjebak kultivator dengan level yang sama. Semuanya sudah berakhir. David menyatukan jari-jarinya seperti pedang, menyerang 3 titik di udara. 3 untaian energi pedang kacau yang terkondensasi muncul, mengabaikan jarak spasial, dan langsung menyusul 3 gumpalan asap hitam. Engah! 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 Dengan 3 suara lembut, asap hitam itu menghilang, memperlihatkan lubang transparan seukuran mangkuk di dada masing-masing dari 3 pria berjubah hitam itu. Tepi luka itu halus seperti cermin, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Semua kehidupan dan daging langsung musnah oleh energi pedang yang kacau. Tubuh itu jatuh dari udara. David melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan milik ketiga orang itu. Pemeriksaan cepat dengan indera ilahinya mengungkapkan bahwa cincin penyimpanan itu tidak hanya berisi sejumlah besar batu spiritual dan pil, tetapi juga banyak buku panduan rahasia, racun, dan senjata tersembunyi sekte Youkuan, serta sebuah peta kulit kuno yang compang-camping. Peta ini terbuat dari bahan khusus, bukan kulit atau sutra, dengan bekas hangus di tepinya, dan bentang alamnya digariskan dengan pigmen merah gelap. Salah satu tanda tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan rune pada peta panduan Musa, meskipun lebih buram dan tidak memiliki petunjuk arah dan instruksi masuk yang penting. Memang benar, mereka memiliki beberapa petunjuk, tetapi tidak semuanya. David menyimpan peta itu. Pantas saja mereka mengikuti kita. Dasar bocah nakal, kau bergerak terlalu cepat. Aku bahkan belum sempat melihat dengan jelas. Raja Iblis Awan Merah berdiri dan kemudian memeriksa ketiga mayat tersebut. Tiba-tiba, dia mengeluarkan jimat giok hitam pekat dari dada pria berjubah hitam yang memimpin rombongan itu. Jimat itu diukir dengan pola kepala hantu yang ganas. Dia menghancurkan jimat penangkal kesengsaraan sekte Youkuan selama pertarungan barusan, kata Raja Iblis Awan Merah. Dengan kata lain, anggota sekte Youkuan lainnya akan segera tahu bahwa mereka telah mati, dan mereka juga akan tahu bahwa kita ada di sini. David sedikit mengerutkan kening. Masalah. Kita harus memasuki mata reruntuhan secepat mungkin. Tanpa menunda lebih lama, keduanya segera meninggalkan platform dan menerobos lebih dalam ke tengah angin kencang. Bab 5963 ada yang terasa salah. Mengikuti metode yang diajarkan oleh Musa, David mengaktifkan jimat penuntun dan berjuang menembus angin kencang yang kacau. Dengan sekte Youkuan sebagai variabel, mereka harus mempercepat langkah, dan banyak bahaya yang sebenarnya bisa dihindari terpaksa harus dihadapi. Setengah hari kemudian, keduanya terluka dan akhirnya tiba di tepi luar ruang yang terdistorsi itu. Saat David sedang mengamati lingkungan sekitar dan bersiap mencari batu pen stabil untuk menyusun formasi, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berbisik, seseorang datang, banyak sekali, dan mereka sangat cepat. David menyebarkan indera ilahinya dan memang merasakan lebih dari 10 aura kuat yang dengan cepat mendekat dari belakang. Yang terlemah di antara mereka semuanya berada di peringkat ke-9 alam dewa surgawi, sementara 2 yang terkuat telah mencapai peringkat kedua alam dewa atas. Selain itu, aura mereka berasal dari sumber yang sama dengan ketiga orang sebelumnya,
yang jelas menunjukkan bahwa kekuatan utama Sekte Youkuan telah tiba. Ini seperti hantu yang terus-menerus muncul. Kilatan dingin terpancar di mata David. Mereka datang di waktu yang tepat. Kau ingin menggunakannya? Raja Iblis Awan Merah langsung memahami rencana David. Akan terlalu berisiko dan memakan waktu bagi kami berdua untuk memasang susunan antena guna melintasi area yang terdistorsi ini. David dengan tenang berkata, karena Sekte Youkuan memiliki peta yang tidak lengkap, mereka pasti juga telah mempelajari gua tempat tinggal para kultivator pemurnian Ki kuno. Mungkin mereka memiliki metode yang lebih andal. Mari kita bersembunyi dan melihat apa yang mereka lakukan. Keduanya dengan cepat menyembunyikan keberadaan mereka, bersembunyi di dalam batu besar yang retak dan mengapung, serta menggunakan energi kacau untuk menyembunyikan diri, seolah-olah mereka telah menyatu dengan batu tersebut. Tak lama kemudian, lebih dari 10 sosok gelap menerobos badai dan muncul di tepi area yang terdistorsi. Dua pria di depan kelompok itu, satu tinggi dan satu pendek. Yang lebih tinggi adalah seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata cekung, memegang tongkat tulang putih, dan memancarkan aura yang menyeramkan. Kurcaci itu memiliki kepala yang luar biasa besar dan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan. Dia sedang bermain-main dengan untaian tengkorak di tangannya. Keduanya berada di peringkat kedua alam abadi atas. Di belakang mereka diikuti oleh 10 pria berjubah hitam, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Tetua ketiga, lampu jiwa trio pembunuh bayangan telah padam. Lokasi terakhir yang dipancarkannya berada di sekitar sini, lapor seorang pria berjubah hitam dengan hormat. Pria tua renta itu, Tetua Agung Sekte Youkuan, mengamati sekelilingnya dengan mata berkabutnya, pandangannya tertuju lama pada area yang terdistorsi itu. Ia berkata dengan suara serak, para pembunuh bayangan berhati-hati dalam tindakan mereka. Jika mereka tidak bertemu musuh yang sangat kuat secara tak terduga, mereka tidak akan pernah gagal melarikan diri. Orang-orang yang membunuh mereka mungkin sudah masuk ke dalam. Tetua ketiga para kurcaci menjilat bibirnya, kilatan serakah terpancar dari mata hijaunya. Untuk bisa membunuh pembunuh bayangan 3 absolut, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mungkinkah dia berasal dari aula jalan jahat? Di surga ke-12, pengaruh aula jalan jahat ada di mana-mana, dan mereka merekrut orang di mana-mana. Tidak, kami tidak menyimpan dendam terhadap aula jalan jahat, dan Sekte Youkuan kami selalu bersembunyi, jadi aula jalan jahat tidak akan mengambil tindakan terhadap kami, kata Tetua Agung. Siapa yang membunuh ketiga pembunuh bayaran tak tertandingi itu? Tidak banyak orang di seluruh 12 surga yang mampu membunuh mereka semua. Tetua ketiga mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ayo kita masuk dan melihat-lihat dulu. Siapa tahu, mungkin ada orang lain yang juga mengincar gua ini. Peta. Orang yang lebih tua mengulurkan tangannya. Seorang pria berjubah hitam dengan cepat memperlihatkan peta kulit yang compang-camping, yang persis sama dengan peta di tangan David, hanya saja jauh lebih tua. Tetua pertama dan tetua ketiga dengan saksama mempelajari peta dan mengamati ruang yang terdistorsi di depan mereka, sambil mendiskusikan sesuatu dengan suara berbisik. Sesaat kemudian, tetua ketiga mengeluarkan labu hitam penuh lubang dari dadanya, membuka tutupnya, dan menggumamkan mantra. Seketika itu juga, kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sebesar biji kedelai dan memiliki sayap tipis transparan di punggungnya, berhamburan keluar dari labu dan berdengung menuju area yang berliku di depannya. Kumbang-kumbang ini sangat cepat dan tampaknya sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Mereka melayang di tepi area yang terdistorsi sejenak, kemudian membentuk formasi aneh dan terbang mengikuti jalur yang berkelok-kelok. Yang mengejutkan, dimanapun ia lewat, arus spasial yang bergejolak dan retakan tersembunyi tampaknya diredakan oleh suatu kekuatan, menjadi jauh lebih tenang. Alat pelacak itu memang efektif. Tetua ketiga berkata dengan angkuh, pusaran ruang ini mungkin tampak kacau, tetapi sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip formasi kembali ke kebenaran yang kacau milik para pemurni Ki kuno. Sesekali, jalur serangga yang relatif aman akan muncul. Dengan mengikuti serangga pelacak, kita dapat menemukan pintu masuk ke mata kembali ke kekosongan. Tetua Agung mengangguk sedikit. Cepatlah, jalur serangga ini tidak akan berlangsung lama. Semuanya, ikuti serangga pelacak dengan saksama, jangan sampai ada yang salah. Atas perintah, para anggota Sekte Youkuan segera berbaris dan, dipimpin oleh tetua ketiga, dengan hati-hati melangkah ke area yang terdistorsi, melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan yang dibuka oleh serangga pelacak. Di dalam batu terapung, David dan Raja Iblis Awan Merah melihat semuanya dengan jelas. Metode yang mengesankan, mereka bahkan berhasil membudidayakan serangga roh yang khusus dalam menembus labirin spasial.
David menyampaikan pesannya melalui suara. Ikuti mereka dan minta mereka membuka jalan untuk kita. Kita akan bergerak begitu menemukan pintu masuknya. Keduanya mengikuti dengan tenang, mengandalkan penyembunyian energi kacau dan persepsi ruang David yang tajam. Mereka tetap berada sekitar 100 kaki di belakang kelompok sekte Youkuan tanpa terdeteksi. Jalur yang dibuka oleh alat pelacak itu memang menakjubkan. Meskipun area sekitarnya masih kacau dan berbahaya, jalur itu sendiri relatif stabil. Namun, jalur ini bukanlah garis lurus, melainkan terus berkelok-kelok dan berubah. Terkadang Anda bahkan perlu berhenti sejenak di tempat hingga fluktuasi spasial mereda sebelum dapat melanjutkan. Jelas sekali, terowongan cacing itu tidak tetap, melainkan terus bergerak. Setelah berjalan sekitar 1 jam, distorsi di depan mencapai puncaknya. Cahaya benar-benar terpelintir seperti pretzel, dan bahkan indera ilahi pun hanya dapat mendeteksi kekacauan yang mengerikan. Namun, dipandu oleh serangga pelacak, kelompok itu melewati membran spasial yang hampir tak terlihat, dan tiba-tiba pemandangan terbuka di hadapan mereka. Sebuah ruang yang tenang, sangat berbeda dari angin kencang di luar, terbentang di hadapan mereka. Langit berwarna biru cerah, gunung dan sungai berwarna hijau, burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum. Inilah mata reruntuhan yang disebutkan Musa, daerah yang tampak seperti surga. Ketemu. Ini benar-benar tanah yang diberkati. Suara tetua ketiga bergetar karena kegembiraan. Kilatan cahaya muncul di mata tetua agung, tetapi dia malah lebih berhati-hati. Jangan ceroboh. Gua pemurni Ki kuno pasti memiliki batasan untuk mengujinya. Semuanya, sembunyikan aura kalian dan selidiki dengan cermat. Para anggota sekte Youkuan menahan kegembiraan mereka dan dengan hati-hati melangkah masuk ke mata air bunga persik. Mereka jelas merasakan energi spiritual yang luar biasa kuno di tempat ini dan merasakan perasaan krisis yang aneh, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. David, kita sudah menemukan tempatnya. Mari kita bunuh mereka dulu, lalu gua kultivator Ki kuno ini akan menjadi milik kita. Raja Iblis Awan Merah mulai tidak sabar. Jangan khawatir, aku punya firasat ada yang aneh dengan tempat ini. David sedikit mengerutkan kening. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan bahwa dunia yang tampak damai di hadapannya mungkin bukanlah nyata. Biarkan mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu. Surga ini mungkin tampak damai, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya, kata Ling Feng.